Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al khairu wa syarru masyiatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel YouTube LPPD Khair Ummah. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Kali ini kita akan bahas suka duka berdakwah, menulis, dan menyebarkan Islam di negeri Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Ustaz. Ya, Ustaz, apa yang paling sulit, yang menyedihkan ketika ingin menyampaikan agama Islam ke masyarakat Ustaz? ya macam-macam ya. Misalnya masyarakat itu ada yang kurang antusias, masyarakat kurang semangat, sehingga pengurus masjid sudah mengusahakan ada kegiatan, tapi ternyata yang hadir sedikit misalnya. Itu contoh. Jadi kegiatan dakwah itu ada kalanya susah dilakukan oleh para pengurus masjid, oleh penyelenggara karena kondisi masyarakatnya. Maka ketika saya pernah menghadiri ceramah, tapi pesertanya jamaahnya sedikit. Pengurusnya minta maaf, mohon maaf Pak Ustadz, di sini memang jamaahnya susah. Saya bilang, ini buat saya jamaahnya udah banyak Pak. Ada 20-30 orang ini kan sebenarnya banyak. Cuma ini masjidnya aja yang kegedean. Masjidnya kegedean, jadi kelihatannya sedikit Ustaz. Iya. Coba kalau punya ruangan kecil, menampung 40 orang, 30 itu kan jadi banyak. Ada contoh. Lalu kalau dakwah ke daerah-daerah, itu kan biasanya yang menyulitkan itu dari aspek transportasi, infrastruktur. Karena ya kalau dakwah ke pelosok, wah itu transportasinya transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut. Gitu. Bahkan naik perahu kecil yang disebut dengan apa? Perahu-perahu kecil itu. Perahu kelotok. Foto. Ya, perahu kelotok. Bahkan pernah karena ombaknya cukup besar, meskipun itu di laut yang kecil, maksudnya selat gitu, tapi ombaknya lumayan besar sehingga perjalanan yang biasanya 5 jam itu bisa sampai 7 jam. Bahkan perahunya itu mesinnya mati. Di tengah laut Ustaz. Iya. Nah, mesinnya mati. Nah itu kan buat saya menyulitkan, mengkhawatirkan juga. Karena saya ini nggak bisa berenang. Jangan bilang-bilang ya. Tapi udah direkam Ustaz. Itu pernah juga dulu waktu ke Halmahera Selatan. Halmahera. Selatan. Naik speedboat, ombaknya tinggi, berangkat. Mestinya sebelum maghrib udah sampai, menurut kebiasaan. Dari hitungannya, kalau berangkat dari Maluku, itu kan ibu kotanya Maluku kan, Maluku sekarang kan Maluku Utara, ya. Dari Ternate, itu ke Halmahera jam
jam 1, jam 2 siang, itu mestinya sebelum maghrib udah sampai. Udah sampai. Ternyata baru nyampe di sana sudah isya. Sesudah Sampai isya. di tempat. Jadi terlambat 2 jam Selama 2 jam. dari kebiasaan. Kenapa? Ombaknya besar. Jadi menyulitkan. Bahkan saya waktu itu karena goncangan-goncangan sampai hampir muntah gitu. Akhirnya biar supaya dapat angin yang lebih segar, itu kan di dalam speedboat itu ada semacam jendela di atas itu. Iya. Tahu udah dibuka itu nongol gitu kepala. Oh. Udah enggak. Memang ada juga rombongan waktu itu rombongan dengan nasyid Izzatul Islam. Mereka itu ada yang duduk di atas, Di atas, saya malah ya. di dalam aja di bawah. Itu sebuah contoh saja. Jadi banyak jalan-jalan di kampung-kampung yang masih rusak ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Belum lagi nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Ya. Pernah tuh dulu saya kemana? Ke Kolaka. Sulawesi Tenggara. Iya. Itu datang ke sana nggak nampak ada tiang listrik gitu. Ternyata emang listrik belum masuk. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Obor ini. Mana? Ya orang pakai genset. Oh, genset. Pakai genset. Dan genset itu kan dihidupkannya jam 6 sore. Batas. Ya, dimatikan jam 12 malam. Ya. Nanti dihidupkan lagi jam setengah jam 5 subuh. Matiin lagi jam 7 jam 8 gitu. Itu begitu juga nah di situ nggak ada listrik, nggak ada sinyal, jadi bawa HP nggak kepake ini kan gitu. Supaya dapat sinyal bagaimana? Kita bisa pakai antena Pak Ustadz, cuma pakai Nokia yang lama. Bukan smartphone lagi. Ya, belum ada smartphone waktu itu, belum ada. BlackBerry juga belum ada waktu itu. Tahun berapa? Ini kan di HP ini ada lubang nih. Iya. Ada lubang di sini nih. Nah, di lubang ini masukin antena kawat. Nah, coba. Bisa tuh dapat SMS gitu. Dapat sinyal sebatang gitu kan. Lah kalau kita mau nelpon bagaimana? Ini kan goyang-goyang begini. Diikat aja pakai taling, pakai karet. Nah, diikat. Ya, supaya nggak goyang-goyang. Lah yang ada sinyal di mana? Wah, itu pausa di sana tuh, di bukit tuh. Naik ke atas. Naik ke bukit, nanti baru dapat sinyal tuh. Coba, dicoba, diantar tuh. Motor gitu. Naik ke bukit. Cuma kan naiknya harus jalan kaki. Iya. Ya, jalan kaki. Sekitar berapa? 30 meter lah gitu. Naik itu. Oh iya, dapat sinyal. Dari situ banyak orang. Kenapa? Sama-sama nyari sinyal. Wah, saya bilang ini kayak telepon umum aja gitu. Sampai ada yang ke tingkat itu ya. Itu tingkat kesulitan. Iya. Tapi kalau kita bicara kesulitan kan generasi terdahulu jauh lebih sulit. Baik. Generasi dulu pada belum ada Yeah. Ustadz rajin atau sekarang menulis buku. Kenapa Ustadz? Ya, saya suka mengatakan dalam bercanda kalau lagi diajak foto bersama. Saya bilang ulama dulu itu dikenang dari karyanya. Ulama sekarang dikenang dari fotonya. Ya kita kenal dengan Imam Ghazali itu dari mana? Dari Bukan dari foto aja. iya. Fotonya cuma satu, mungkin lukisan aja. Iya. Foto tuh Lukisan. orang yang ada ya sebenarnya. Iya. Kita kenal Imam Nawawi dari mana? Dari Mufid. Imam Suyuti dari Mufid. Dan seterusnya.
Nah, ini kan membuat saya terinspirasi. Saya ini punya ilmu sedikit. Supaya manfaatnya banyak bagaimana? Nah, itu nulis. Dipublikasikan tulisan itu. Ya kalau nulis nggak dipublikasikan ya tetap aja nggak ada manfaat. Maka nulis dipublikasikan. Dulu tahun 85 saya suka menulis di buletin organisasi. Saya kan di PII, Pelajar Islam Indonesia. Skalanya kan nasional. Saya pernah jadi pengurus besar tingkat nasional. Sekarang ini saya menjadi wakil ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Sebuah perhimpunan Iya, Pelajar Islam pelajar Indonesia. Islam Indonesia. Jadi alumni-alumni PII di masa lalu itu bergabung dalam organisasi namanya KBPII, Keluarga Besar. Kalau HM itu kan KAHMI. Ya, kalau PI KBPI. Ya, anggotanya kayak Pak Yusuf Kala, Pak Mahfud MD, Andri Abdeng, Sutrisno Bahir, dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang banyak, anggota DPR, pemerintahan, ustadz, dan seterusnya. Nah, dulu saya nulis di buletin itu. Kan dia tersebar secara nasional. Tahun 85. Tahun 95, saya mengisi acara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peserta datang ke ustadz-ustadz muda. Ya, saya juga masih muda waktu itu. Ustadz-ustadz datang itu dari berbagai kabupaten Di Kalimantan Selatan. Ada dari Barabai, ada dari Kandangan, dan sebagainya. Di antara peserta ngobrol-ngobrol, berkenalan. Ustadz ini dulu di PII ya? Iya, dulu di PII. Saya dulu baca itu tulisan Ustadz tuh. Wah, dikenal karena tulisan tulis. Saya baca tuh buletinnya. Judulnya ini kan, judulnya ini kan, judulnya ini kan. Saya terkejut juga. Itu tulisan 10 tahun yang lalu. Dia masih ingat judulnya itu. Berarti daya rekam tulisan itu kuat. lebih awet. Iya, lebih awet. Saya jadi termotivasi untuk terus menulis. Kenapa? Manfaatnya besar. Oh, ini saya baru kenal ini orang, baru ketemu di sini. Tapi dia sudah membaca tulisan saya. Dan kasus seperti ini nggak satu. Saya ke Palembang. Di Palembang ada seorang ustadz, namanya Ustadz Subli. Palembang pelatihan manajemen masjid juga. Iya, pelatihan manajemen masjid, pelatihan khotib. Berkali-kali saya datang. Diundang tuh. Saya udah lupa, jadi sekarang tuh udah berapa kali tuh. Frekuensinya cukup banyak. Seorang ustadz datang ke hotel tempat saya menginap. Dia bawa map. Ngobrol-ngobrol sambil makan. Ustadz dulu suka nulis kan ya? Iya, sampai sekarang saya masih nulis. Ini saya nyimpen tulisan-tulisan Ustadz nih. Dia simpan, dia buka itu mapnya tuh, map jepit itu kan. Snail hacker itu. Nih, wow. Masih nyimpen dia, saya juga nggak punya. Itu sebuah contoh. Jadi, tulisan itu pengaruhnya luas. Bahkan ketika saya mengisi acara di Freeport Papua, iya. Saya ceramah Ramadan di Freeport itu selama seminggu. Seminggu itu di sini. Banyak lokasinya tuh. Yang di Freeport itu banyak lokasi. Iya, dari mulai pelabuhan sampai ke puncak. Itu tahun berapa, Ustaz? Ingat nggak? Sebelum tahun 2000 itu. Sebelum tahun 2000 ya? Ya. Lama banget berarti, Ustaz ya? Ya. Sebelum tahun 2000. Nah, itu. Ya minta lagi terus kan. Minta lagi acara. Kalau gitu bisa nggak bosan bikin pelatihan? Bisa.
Tapi saya bilang kalau bikin pelatihan jangan cuma antum ini orang-orang Freeport yang ikut. Bisa nggak orang-orang luar? Ada nggak Muslim di luar ini? Di luar Diundang juga, Freeport? diundang juga. Ya bisa. Cuma kan masalahnya orang luar nggak boleh masuk kawasan Freeport. Ada ketat lah. Ada aturannya. Ada aturan yang ketat. Ketat. Gitu. Saya aja juga berangkat ada aturan yang ketat dari bandara udah terasa beda. Oh, terus sampai di sana. Lalu biar supaya orang luar bisa ikut bagaimana? Ya kita mesti ngadanya di luar. Di luar. Jangan di kawasan Freeport. Gimana kalau gitu? Ya kalau gitu nanti di perumahan ini aja lah, perumahan karyawan, Luar. pimpinan itu namanya Kuala Kencana. Bencana. Jadi itu kompleksnya elit gitu, Kuala Kencana. Oh boleh di situ. Akhirnya datanglah saya untuk yang kedua. Kemudian acaranya pelatihan dai dan manajemen masjid. Peserta itu datang, ada yang dari luar. Jadi ada seorang bapak menemui saya. Ini Pak Ustadz Ahmadian ini yang nulis buku khutbah. Iya, saya nulis buku khutbah. Alhamdulillah saya ketemu dengan penulisnya. Saya pakai buku itu Pak Ustadz. Saya ini transmigrasi. Jadi dia namanya SP, Satuan Pemukiman. Istilahnya daerah transmigrasi. Di SP1, ada SP2, SP3, SP4. Nah, saya ini khutbah. Ya dari mana saya khutbah kalau bukan dari Pak Ustadz itu? Oh, alhamdulillah. Itu membuat saya makin besar tuh motivasi untuk menulis. Karena ternyata pengaruhnya, manfaatnya besar. Maka saya teruskan ini. Bikin buku satu-satu. Ada aja tuh ide yang harus dikembangkan. Buku khutbah lagi, buku gitu. Nah, biar supaya lebih cepat kalau diterbitkan oleh pihak lain kan lama. Akhirnya saya punya rumusan. Rumusan itu namanya PVJ. PTJ. Tulis sendiri. Tulis sendiri. Tulis sendiri. Jadi saya tulis ini novel. Kemudian terbitkan sendiri. Terbitkan sendiri. Itu yang kedua. Yang kedua. Terbitkan sendiri. Kan kita punya lembaga ini namanya Hairumah. Udah Hairumah jadi penerbit. Nah, makanya Hairumah Ya. sekaligus jadi penerbit buku ya. Ya, karena dengan begitu cepat. Kapan kita mau terbitkan itu bisa segera terbit. Tapi kalau ke penerbit lain memang ada buku saya yang diterbitkan oleh Gema Insani. Gema Insani itu punya grup penerbitan namanya Al-Qalam. Jadi buku-buku yang sifatnya dakwah itu Al-Qalam. Buku khutbah itu Al-Qalam. Nah, lama kalau diterbitkan pihak lain. Antrian. Akhirnya saya udahlah Hairumah aja diseriuskan sebagai penerbit meskipun nggak punya modal. Karena modal itu kan bisa dari kepercayaan. Sebelum itu saya tulis sendiri, terbitkan sendiri. Berarti di tengah-tengah itu kan ada percetakan, Ustaz. Iya. Apakah Hairumah punya percetakan sendiri? Hairumah nggak punya percetakan. Oh, belum punya. Nyetak di tempat lain. Itulah yang saya maksud modal kepercayaan. Sehingga si pihak percetakan mau ngutangin dulu. Agar percaya. Karena kita nggak punya uang. Ya udah, cetak aja dulu. Nanti buku kan dijual. Terus bisa nyicil. Dari situ. Nah, maka J-nya itu TTJ. J itu jual sendiri. Jual sendiri. T tulis sendiri. T terbitkan sendiri. J jual sendiri. Jual sendiri. Apalagi sekarang kan itu bisa lewat WA. Sudah bisa menjual ya. Bikin brosur. Saya kan bikin brosur kayak begini. Ini kemana saya pergi saya bawa. Kemudian
kalau orang beli buku dibungkus, itu kan saya sisipkan ini brosur, sehingga nanti buku-buku yang lain mungkin dia berminat. Nah, namanya menjual buku itu kan ada keuntungannya. Keuntungannya buat membiayai lembaga dakwah Khairul Ummah. Jadi kalau Anda beli buku Khairul Ummah, itu sedikit banyak Anda membantu operasional Khairul Ummah. Khairul Ummah. Dari hasil penjualan buku Ustadz, sebagian untuk operasional Iya. Khairul Ummah. Ada yang dikirim Ustadz apa umpamanya di Kalimantan Utara, kayaknya saya berangkat di sana butuh Ya, buku-buku ini, itu gimana Ustadz? jadi kalau saya pergi mengisi acara di daerah-daerah, Daerah-daerah saya bawa buku. bawa buku. Ya, memanfaatkan bagasi kan, lumayan 20 kilo. 20 kilo bawa. Tapi kalau panitianya pesan buku, berarti saya harus bawa lebih banyak. Sesuai Yang sudah pesanan ya, sama yang cadangan. ya. Kalau yang udah pesanan, saya bawa yang pesanan saja. Kenapa? Pesanan saja sudah melebihi bagasi. Gitu. Over bagasi. Over bagasi. Over bagasi itu kan kita bayar. Iya. Nggak apa-apa. Pernah itu saya bayar bagasi itu 3 juta, 4 juta. 3 juta. Iya. Karena 3 juta kalau yang satu buku 10.000 dapat. iya. Karena bawa bukunya banyak. Bukunya banyak. Ya, apalagi daerahnya jauh kan. Iya. Kalau kita kirim dari sini sama juga. Sama ya. Jadi Lebih cepat sampai kalau ke bawah langsung. Pernah saya ke satu pulau di Kepulauan Riau. Riau. Itu dari Batam mau ke daerah sana itu naik pesawat kecil. Naik pesawat kecil. Cuma kan saya bawa buku banyak. Nggak mungkin nih pesawat kecil bawa bagasi kelebihan begini. Bagaimana ini? Ada nggak transportasi lain? Bisa laut. Naik ferry. Naik ferry berapa jam? 4 jam. 4 jam. Ya sudah naik ferry aja. Biar bisa bawa Iya. buku sebanyak itu ya. Sudah. Ada berapa dus gitu kan. Saya berdua waktu itu. Sudah. Pulang ya baru naik pesawat. Nah, apa? Ya, Biasanya udah naik pesawatnya Susi Air itu. kecil. Ya. Isinya 6 orang ya. Isinya 8, ada yang 12. Terbangnya nggak terlalu. Ya. Waktu itu kan pulangnya ada ke Batam atau ke Jambi. Pilihannya itu. Dari pulau itu pulau atas saya lupa. Nah, itu lokal gitu ke Jambi aja lebih dekat. Dari Jambi naik pesawat ke sini Jakarta lebih cepat kan. Banyak buku yang Ustadz infakkan ke daerah-daerah. Iya. Para dai di daerah-daerah itu kan pengen punya buku tapi nggak punya uang. Ustadz, ini juga himbauan para pemirsa yang ingin menginfakkan hartanya nanti berupa buku dakwah yang akan dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita dengarkan nih penjelasan dari Ustadz Ahmad Yani. Tahun lalu saya mengisi acara di Kupang. Diundang oleh Kementerian Agama, Kanwil Kemenag. Pesertanya pengurus-pengurus masjid dari seluruh kabupaten kota di NTT. Mana Pak? Saya dari Maumere. Pak dari Alor. Bapak dari ND. Dan sebagainya lah. Nama-nama kabupaten di sana. Ya saya menjual buku juga. Meskipun tidak banyak sekedar bagasi. Tapi itu tidak habis. Karena memang mereka nggak punya cukup dana. Pengen sih pengen punya tapi dananya nggak ada. Sepulangnya itu kan ada grupnya tuh di WA. Sepulangnya saya cari dana.
saya mau kirim buku untuk masjid-masjid di Nusa Tenggara Timur, ya kan sebagaimana kita tahu mereka minoritas Muslim, kondisi ekonominya juga sulit. Ya ada yang berinfak, bahkan memang sengaja saya bikin buku edisi wakaf. Edisi wakaf. Ya, jadi buku khutbah edisi wakaf. Ada contohnya, Ustaz? Buku khutbah yang 52 itu tadi udah dibungkus tuh mau dikirim. Oh iya iya. Yang ada logo Ada edisi logo, wakafnya. ada edisi wakaf ya pokoknya. Kalau yang ya, yang ini yang 52 nih. Nah, ya. Itu Lanjut, Ustaz. ya. Jadi saya cetak yang edisi wakaf. Edisi wakaf. Duitnya nggak ada, tapi cetak aja dulu, nanti baru cari duitnya. Ada aja orang berinfak 100.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. 1.000 samplar saya bikin. Lalu saya bayar percetakan sedikit-sedikit. Nah, buku itu saya kirim ke masjid-masjid itu lewat pengiriman ekspedisi dari sini. Ya, karena saya siapkan satu paket 1 kilo. 1 kilo, jadi 2 buku itu 1 kilo. 2 buku 1 kilo. Iya. Orang tinggal kirim nama masjid, nama penerima, alamat lengkap, nomor HP. Langsung dikirim. Kirim. Bayar saat ya. Dan wakaf dan dananya dari jamaah yang mau infak. Ya. Oh. Nah, itu 50 masjid seluruh NTT itu sudah saya kirimi. Belum lagi yang sifatnya sebelumnya ada lagi. Di Lembata itu ada namanya di Lembata tuh ada namanya Buya Suri, nama kecamatannya. Itu ada pesantren, dia juga membina masjid-masjid, minta buku, ada berapa masjid? 15 masjid. Saya kirim 15 buku itu. 15 buku khutbah. Mereka udah terima sebelum Ramadan itu. Sebelum Ramadan kemarin ya hari. Iya, sebelum Ramadan udah terima. Jadi ada lagi acara-acara yang memang kita tuh kalau acara di sana, mereka nggak punya uang, maka uang tuh kita cari dari sini, infak dari siapa, kemudian berangkat kita dari dana itu, buku saya bawa, bagikan gratis kepada para peserta untuk masjidnya. Dengan cara begitu mereka bisa memanfaatkan buku itu buat khutbah dan sebagainya. Itu caranya begitu. Yang enak itu kalau ada yang mensponsori. Pernah misalnya ada yayasan Cinta Amal. Yayasan Cinta Amal. Yayasan Cinta Amal itu mendanai berapa satu lokasi. Ya kalau saya mah anggarannya nggak mahal-mahal, buat tiket pesawat diricik gitu lah, buat hotel, nginep 4 malam misalnya. Karena kalau kita bikin acara Sabtu Ahad itu berarti 4 hari. Perginya Jumat, bahkan Jumat pagi, karena penerbangannya kan nyambung. Terus bahkan malam Jumat berangkatnya, karena pesawat itu kalau daerah-daerah timur itu berangkatnya malam sampai sana pagi. Itu memiliki pernah YBM PLN itu bisa nggak sekitar 100 juta 3 lokasi. Bisa. Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Sekali trip. Bukan, maksudnya 3 lokasi. 3 lokasi. Tapi beda-beda waktu. Tapi anggarannya segitu. Anggarannya segitu, bisa nggak ya? Ini bisa-bisain. Bisa-bisain saja namanya dakwah. Iya. Nah, ini menarik Ustaz nih. Menarik nih. Kalau tadi ada dananya segini, bisa nggak nih? Zaman sekarang banyak dai-dai yang malah masang parut, Ustaz. Nah, ini gimana ya? Kita pikir dulu pembahasan. Gimana Ustaz? Karena nyambung masalah pendanaan. Iya.
pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Kalau ngundang Pak Ustadz itu biayanya berapa? Pernah ditanya, Ustaz? Iya. Sering bahkan ya? Iya. Saya nggak menentukan tarif. Itu mah urusan antum sebagai panitia, Panitia sebagai pengurus Iya. undang-undang. bukan urusan saya. Bahkan kalau bercandaannya Cak Lontong, bercandaannya Cak Lontong, kalau bayaran saya nggak pernah mikirin. Karena yang mikirin bayaran itu panitia. Iya. Kata dia. Nah, kalau saya nggak pernah menentukan, terserah saja. Nggak pernah menentukan tarif. Nggak pernah. Harus terima berapa, panitia harus menyiapkan dana berapa gitu ya, Ustaz, Iya. ya? Tapi kan Pak Ustadz kita ini harus menyusun anggaran. Jadi untuk Pak Ustadznya sebagai narasumber berapa? Saya nggak menentukan. Terserah aja. Kalau tiket ada harganya. Ya. Kalau buku ada harganya. Gitu. Tapi kalau mau ngasih honor ke saya, itu nggak terserah. Ceramah juga begitu. Kalau gitu perbandingan aja Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh pernah dapat berapa dari mana gitu. Kasih bocoran lah. Ya kasih bocoran. Ya karena dia ngomongnya begitu. Di situ saya dikasih sekian. Sekian. Di sana dikasih segitu. Dan ABC lah Ya. pilihan. Perbandingannya begitu. Udah saya kasih perbandingan begitu. Memang dia minta perbandingan kan. Malah dia nanya lagi. Itu masih bisa nego nggak Pak Ustadz? Ya Allah, ini orang. Udah dibilang nggak menentukan tarif ya, Ustaz, ya. Allah masih bisa nego nggak? Iya. Nggak dikasih pun ada. Pernah, Ustaz? Iya. Nggak dikasih pun ada. Datang jauh naik pesawat. Nggak dikasih ada ya saya nggak ada masalah. Mungkin dia punya kondisi keuangan yang sulit. Buat saya yang penting acara berjalan. Bahkan saya kalau diundang ceramah, sekali ceramah sayang datang jauh-jauh. Cuma ceramah 1 jam, 1,5 jam. Nah ini juga Ustaz. Ada siapa tanya Ustaz, pernah nggak ketika Ustaz sampai di satu lokasi daerah, itulah namanya di Jambi pokoknya, Ustaz diundang yang di luar jadwal. Nah gimana Ustaz, pernah nggak? Ya bukannya pernah, sering. Sering ya. Malah untuk hal-hal yang sangat penting saya malah minta tambahan acara. Contoh Ustaz. Contoh, sekitar 5 tahun yang lalu kali saya diundang oleh wali kota Ambon. Acaranya ulang tahun kota Ambon. Ulang tahun kota Ambon. Bentuknya tablik akbar. Saya yang ceramah. 1 orang ceramahnya. Kalau yang Islam tablik akbar. Kalau yang Kristen kebaktian di gereja mana di mana dan sebagainya. Jadi semua agama bikin acara. Nah, saya yang Islam ini tablik akbar di sebuah tempat yang cukup besar. Saya tanya panitianya itu, ini acara satu ini aja? Iya. Saya bilang sayang saya datang jauh-jauh naik pesawatnya 3 jam. Nunggunya paling cepat 1 jam nunggu pesawat. Bisa nggak bikin acara lain? Nggak ada lagi anggarannya Pak Ustadz, dan anggaran cuma ini aja. Saya nggak bicara anggaran ya. Saya bicara bisa nggak bikin acara. Kumpulin Ustadz kek, kumpulin pengurus masjid kek, biar saya bisa membagi pengalaman, pengetahuan. Kalau gitu nanti kita komunikasi dulu. Kan dia belum ada jawaban. Akhirnya saya juga di HP yang ada kontak teman-teman di sana, saya kontak. Saya kan mau ke Ambon. Kalau bisa sekalian bikin acara, silahkan.
nggak pakai bayaran lagi, nggak Iya, gitu. Yang penting memanfaatkan saya datang. Memanfaatkan. Ya, betul. Nggak apa-apa saya jadi 2 hari, jadi 3 hari, nggak apa-apa. Akhirnya dibikinlah pelatihan dai, Oh, tempatnya di MUI, tempatnya di MUI. yang bikin yang panitia Bukan, bukan beda yang lagi. bikin bukan ini. Jadi komunikasi dengan MUI, MUI. dengan IKADI, Hmm. bikinlah acara. Kumpullah 40 orang dai, kan lumayan. Bikin acara sehari dari jam 9 sampai asar. Iya. Saya seneng karena itu manfaatnya jadi lebih besar. Karena ini dai 40 orang. Iya. Kalau orang segedung itu, orang pegawai negeri segala macam, ceramah biasa aja. Ini yang lebih manfaat kan. Kadang gini, Sa, tiba-tiba hari Jumat di satu daerah nggak ada jadwal sebagai khotib Jumat karena ada jadwal pelatihan manajemen masjid atau pelatihan lain. Tiba-tiba diminta jadi khotib Jumat atau Sa? Oh, iya. Itu juga kalau kita udah datang hari Jumat, itu sering terjadi juga. Nah, pernah ini satu kasus. Waktu itu acaranya di Jambi. Hmm. Di kota Jambi, acara pelatihan manajemen masjid. Diselenggarakan oleh BMI. Nah, masjid Indonesia. Ya. Di Jambi itu ada sekitar 300-an masjid. Masjid. Sekota Jambi. Bukan provinsi ya. Nah, acaranya Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 300 itu dibagi 3. Bagi ya. Satu zona. Zona 1 4 kecamatan, 100 masjid. Zona 2 4 kecamatan, 100 masjid begitu. Nah, waktu hari Jumat, acara diskors untuk sholat Jumat. Kan acara dari pagi sampai sore. Oh, acara udah mulai tuh Jumat pagi ya, Ya. Sob ya. Sampai dengan diskors, nggak ada permintaan untuk khutbah. Belum ada. Iya, berarti saya nggak khutbah nih. Saya udah seneng aja nggak khutbah. Iya. Kenapa? Karena saya udah lama juga nggak dengerin khutbah. Kenapa tiap Jumat khutbah? Ya cuma tuh khutbah nggak pernah jadi pendengar, nggak pernah jadi mustami ya. Iya. Ketika jam setengah 12, saya kan udah duduk tuh di masjid agak sebelah kanan dari mihrab. Masuk itu khatib tuh. Dia mengenal saya, meskipun saya tidak mengenal dia kan. Ya. Dia menghampiri saya. Pak Ustadz yang khutbah ya. Ini jadwal saya. Jangan, antum aja. Saya malah pengen dengerin khutbah. Enggak Pak Ustadz, nggak apa-apa. Saya tetap nggak mau. Akhirnya dia ke posisi dekat mihrab. Kemudian pengumuman menjelang waktu kan pengumuman. Biasalah keuangan, kegiatan segala macam. Diumumkanlah khotib. Itu namanya khotib itu. Bukan Ustaz, Bukan. namanya yang Ya, tersebut. saya pikir aman sudah. Jangan. Selesai pengumuman, masuk gubernur. Oh, Karena itu masjid raya ya. kepala daerah masuk. Ya. Masuk gubernur. Gubernur nanya sama ketua masjidnya. Siapa khotib? Ustadz kita di sini disebut Ustaz Anu gitu ya. ya. Loh, saya dengar ada ustadz dari Jakarta. Iya. Kenapa nggak beliau diminta? Oh gitu ya? Iya, minta dong. Akhirnya ketua masjid itu menghampiri saya. Nyamperin Ustaz. Pak Ustadz, Pak Gubernur minta Pak Ustadz aja yang khutbah. Waduh, saya nggak bisa nolak nih kalau begini. Akhirnya saya diminta pindah. Pindah. Dikasihlah gamis, disediakan. Lalu waktunya naik mimbar. Ada yang mustami, ada jadi Iya. khotib juga. Nah, itu judulnya tidak jadi mendengarkan khutbah. Nah, pemirsa, ini catatan untuk para dai dan para khatib. Harus siap jika diminta dadakan. Kita belajar dari guru kita Ustadz Yani yang ya memang mau terjadwal atau dadakan siap tempur untuk menyampaikan khutbah.
Makanya kalau kursus saya bikin simulasi. Simulasi. Ini khusus yang mubalik dan khotib ya Ustaz ya? Ya, jadi kalau kursus dakwah saya bikin simulasi ceramah mendadak. Selama mendadak. Ceramah mendadak itu caranya pakai gambar. Jadi saya tayangkan gambar. Silahkan berpikir kalau antum yang diminta tampil tuh mau ngomong apa. Tapi jangan ngomongin gambar ini, ngomongin tetap pesan-pesan dakwah. Ya, tetap pesan dakwah. Kan diundi. Diundi, ambil namanya, keluarlah Wahyu Hidayat. Ya, saya benar tuh Ustaz. Itu bagian. Ya, siap nggak siap mesti Ya. bicara. Yang ada hubungannya dengan gambar ilmu. Ada lagi pola yang kedua, membahas kata. Jadi peserta menulis satu kata, kata benda atau kata kerja atau kata sifat. Tapi kalau antum yang nulis kata, misalnya kata buku, belum tentu antum ceramah soal buku. Ya. Karena ini diundi. Diacak. Ya, diacak. Kita ambil, oh ini kata yang ditulis adalah kata malu. Kata sifat berarti malu. Siapa yang ceramah tentang malu? Ambil namanya. Keluarlah Muhammad Anwar. Ya. Silakan Muhammad Anwar Ceramah tentang malu. Ustaz, terakhir Ustaz. Sebagai dai dan sebagai mubalik yang sudah lama berkecimpung, ya, sudah nulis buku, artinya sudah dikenal dan bagaimana dengan dai-dai yang kadar yang baru, yang belum dikenal oleh masyarakat? Etis nggak sih Pak Ustadz kalau mereka ini menawarkan diri ke masjid-masjid, ke lembaga-lembaga, ani dong jadi khatib Jumat di tempat antum gitu. Aduh, secara moral bagaimana Ustaz? Ya, pada dasarnya sih nggak masalah, tetapi jangan di jadwal yang sudah permanen. Namanya khutbah Jumat kan jadwalnya udah disusun setahun sebelumnya. Jadi kunjungan aja dulu, memperkenalkan diri, apalah namanya safari dakwah kayak gitu. Jadi misalnya kalau apalagi bulan Ramadan, zuhur nggak ada ceramah, asar nggak ada ceramah, datang aja ke masjid itu, tinggal ngomong sama pengurusnya. Saya mau ceramah dong sebentar gitu ya. Pak, saya minta waktu 10 menit aja habis sholat asar. Mau apa? Saya kultum. Saya mau kultum. Oh, boleh. Pengurus masjid juga kalau ada yang begitu harus mempersiapkan, diberi kesempatan. Oh, boleh, silakan. Dengerin. Wah, ini boleh juga. Nanti kita jadwal dia nih tahun depan. Itu caranya Ustaz ya? Caranya. Ada cara lain Ustaz? Apa kita bikin video gitu Ustaz? Itu cara pertama. Cara kedua, ya bikin, sekarang kan gampang, kita punya HP, bikin video, disebarkan, kalau pendek bisa disebarkan di WA, ceramah 1 menit, 2 menit. Kalau agak panjang sedikit ya di channel YouTube, bikin sendiri channel YouTube, di Facebook, di mana, Instagram, kan bisa. Jadi harus kreatif. Nah kemudian ini HP ada WA. WA ini kan ada foto profil. Foto profil muka ente musiknya. Ini kadang-kadang foto profil kucing. Muka kucing. Udah gitu namanya juga pakai nama samaran. Jangan pakai nama samaran. Misalnya namanya pakai Abu. Padahal namanya bukan Abu, tapi namanya Ahmad Yani. Ya tulis aja Ahmad Yani. Foto profil yang benar. Memang foto kita. Jangan foto anak. Jangan foto istri. Karena orang ingin mengenal. Ingin mengenal kita.
Jadi harus eksis. Biar supaya orang bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi nggak jadian iya kan Ustadz ya, kalau mau perkenalkan diri bahwa saya ini bisa ceramah, saya ini dari itu nggak Iya. masalah kan Ustadz. Ya tidak harus menyebut saya ini bisa ceramah, tapi tunjukkan bahwa kita bisa ceramah. Ya tadi dengan Menunjukkannya dengan itu tadi. cara seperti itu. Nanti kalau ceramah kita bagus, tanpa kita minta, orang yang minta. Maka saya itu, nah ini bicara soal peluang namanya. Dua. Peluang itu dimanfaatkan. Jadi bersikap kepada peluang ini. Peluang itu dimanfaatkan. Kalau saya diminta secara mendadak di masjid, di majelis taklim, dalam acara apa, di mana, saya mesti ambil itu. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau ditolak nggak bakalan dikasih lagi. Iya. Misalnya khotib nggak datang, nggak ada orang yang bisa khutbah kecuali saya. Saya ditunjuk. Ente khutbah ya? Oh ya boleh. Boleh. Dengan sebab itu tahun depan saya diminta Iya. di jadwal. Bisa gitu. Pokoknya nonton gantiin. Jadi itu namanya peluang dimanfaatkan. Kalau nggak ada peluang, maka peluang itu dicari. Diciptakan. Dicari dulu. Dicari dulu. Peluang itu dicari. Bagaimana mencari peluang? Mencari peluang itu tadi datang ke masjid. Saya ngisi kultum dong. Jangan minta khutbah karena khutbah udah permanen jadwal. Saya bisa nggak ngisi kultum? Ini kalau di Masjid Al Insan, kalau saya ada di sini sholat zuhur, kan nggak ada ceramah. Saya berdiri saja ceramah. Itu namanya mencari peluang. Sebab apa? Ini masjid jamaahnya transit. Ada sopir taksi, ada taksi online, ada orang mampir. Ternyata ada yang kenal saya. Pak Ustadz kan tiap hari saya terima tuh tulisannya. Dari mana? Ini di WA. Share. Nah, itu begitu. Nah, saya dulu ngikut arisan. Bapak saya bikin kelompok arisan. Oh, keluarga. Bukan teman-temannya bapak saya. Arisan. Sekampung gitu. Sekampung. Teman-teman bapak saya. Bapak saya jadi ketua arisan. Saya ngikut arisan itu. Saya hadir. Kan tatap muka. Itu media sosialnya orang dulu lah. Saya. Belum ada grup. Tahun 90-an. Nah, kalau saya hadir, saya diberi kesempatan untuk ngasih ceramah. Itu namanya nyari peluang. Nyari peluang. Berzat. Keluarga-keluarga yang suka bikin arisan ngumpul-ngumpul. Kalau ada saudara-saudaranya yang punya potensi bisa ceramah, kasih waktu untuk tausiah. Ya, kalau sekarang kan ada arisan keluarga. Dari keluarga saya, dari keluarga istri saya, ada arisannya. Keluarga istri saya itu ada dari ibunya, ada dari bapak. Banyak. Jalur bapak, jalur ibu. Dua-duanya saya ngikut. Kalau ada waktu saya hadir dan saya mesti ngasih ceramah. Itu namanya peluang. Nah, kalau nggak ada peluang, nggak kita cari nggak dapat, menciptakan peluang. Menciptakan peluang itu ya bikin sendiri forumnya. Misalnya kumpulin orang-orang yang tidak lebih pintar dari kita. Pak, sini Pak, Bang, ayo sini Bang, kumpul. Ngapain? Ngopi. Tinggal beli kopi serenceng. Kopi serenceng berapa? 15.000 misalnya. Ayo, ngopi. Begini Bang, saya nih lagi baca buku ini Bang. Ini bukunya Ustadz Ahmad Yani yang saya baca. Ini tentang 3 pesan dalam 30 Ramadan. Ini ada pembahasan yang menarik nih. Ini judulnya 3 agenda sebelum mati.
Jadi rupanya kita ini kan pasti mati. Sebelum mati, selesaikan nih 3 agenda ini. Apa itu? Jadi dia nanya, apa itu? Pertama, taubat. Jadi kalau taubat itu sebelum mati. Kalau udah mati nggak bisa taubat. Bisanya didoain orang. Didoain orang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Lah kita sendiri nggak mau taubat, bagaimana Allah mau ngampuni nanti kan gitu. Kitanya taubat. Kalau gitu, dikasih uraian dikit aja. Sambil ngopi, sambil makan pisang goreng. Yang kedua nih di buku ini disebutkan bayar hutang. Lu pada punya utang nggak? Mesti lu bayar tuh sebelum mati. Bayar hutang. Jangan mati bawa hutang. Nah itu contoh gitu. Menciptakan peluang. Menciptakan. Ya, pemirsa, nggak terasa udah panjang lebar kita ngobrol dengan guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.